Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bersyukur hari ini kembali kita bisa bertemu dan kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Ya, seperti yang tertera di layar, tema kita Solus Christus. Kristus sebagai satu-satunya pengantara. Mari kita baca satu ayat yang ini terambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Allah itu Esa dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, Bapak sekalian, Allah itu Esa dan Esa pula pengantaranya. Esa itu satu, ya, tunggal. Hanya ada satu pengantara. Dan kita akan melihat Bapak Ibu sekalian, solus Christus, hanya Kristus, ya. Kristus sebagai satu-satunya pengantara. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengantara atau perantara, apa sih pengantara itu? Ya, pengantara adalah seseorang yang bertindak sebagai penengah, gitu ya, penengah atau mediator. Jadi seseorang yang tugasnya itu menjembatani antara dua pihak yang terpisah. Nah, di dalam konteks kekristenan, ketika kita mengatakan Kristus adalah sang pengantara, bahkan satu-satunya pengantara. Nah, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Kristus adalah jembatan antara Allah yang kudus dengan kita, manusia yang berdosa. Sebagaimana kita tahu, yang namanya kudus dan dosa itu tidak akan pernah bisa menyatu. Maka perlu seorang pengantara. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan Kristus adalah satu-satunya pribadi yang mampu untuk menjembatani kita dengan Allah, sekalian. Nah, sekalian, kita tentu tahu bahwa kita kan sudah beberapa minggu, ini yang minggu yang ketiga ya, kita membahas tentang sola, dan kita tahu kelima sola ini adalah buah pemikiran dari para reformator gereja. Dan kita tahu juga para reformator gereja itu mereka berupaya untuk mengembalikan ajaran-ajaran yang mungkin pada waktu itu menyimpang dan kemudian mengembalikannya kepada ajaran yang benar di dalam gereja. Nah, sekarang Bapak sekalian, kita membahas tentang solus Christus, Christ alone. Nah, ketika para reformator mengajarkan solus Christus atau hanya Kristus, apakah pada waktu itu di dalam gereja Roma Katolik itu mereka telah meninggalkan Kristus, atau mereka mulai menurunkan derajat Kristus sehingga Kristus sedikit lebih rendah? Atau apakah mereka menyangkal keilahian Kristus sehingga kemudian para reformator itu mau mengangkat akan solus Kristus? Ternyata tidak demikian, Bapak sekalian. Lalu apa masalahnya sehingga para reformator ini perlu untuk menekankan solus Kristus? Nah, Bapak sekalian, gereja Roma Katolik pada waktu itu mereka tidak meninggalkan keilahian Kristus, mereka tidak menurunkan derajat keilahian Kristus. Tidak. Gereja Roma Katolik pada waktu itu mereka mengakui keilahian Yesus Kristus sama seperti kita pada hari ini di masa sekarang. Dari sejak konsili Nisea pada tahun 325 Masehi sampai kemudian reformasi tahun 1517 dan sampai di masa kita sekarang di hari ini, keilahian Yesus Kristus itu mutlak. Memang sepanjang sejarah kekristenan ya ada pihak-pihak yang mencoba untuk menurunkan derajat keilahian. Jadi seolah-olah ya Yesus itu Tuhan, tapi Tuhan yang lebih kecil, yang derajatnya hakikatnya lebih rendah, seperti Arius begitu ya. Makanya konsili Nisea itu bisa diadakan ya untuk menentang ajaran Arius itu. Nah, pengajar-pengajar yang berusaha untuk menurunkan derajat keilahian Yesus itu langsung dilawan, langsung dicap bidat, sesat. Jadi kemudian kita lihat gereja tetap mengakui keilahian Kristus, termasuk gereja Roma Katolik di masa tahun 1500-an itu. Hanya saja di zaman itu, ya kalau kita bilang di zamannya Martin Luther, keadaan gereja pada waktu itu sedikit berbeda, begitu ya, sedikit berbeda. Ada penguasa-penguasa atau pemegang-pemegang jabatan di gereja yang sayangnya mereka itu bisa dikatakan korup, gitu ya, korup. Jadi mereka itu mengubah keadaan gereja yang tadinya itu adalah persekutuan orang-orang yang diselamatkan
mereka merubahnya menjadi persekutuan keselamatan. Dengan berbagai hal yang diadakan mereka lakukan di gereja, maka tadinya esensinya gereja itu kan adalah kumpulan orang-orang yang diselamatkan. Tapi mereka ganti, mereka ubah sedemikian rupa sehingga gereja itu menjadi sebuah persekutuan keselamatan. Nah, jadi pada waktu itu besar sekali di dalam gereja Roma Katolik diajarkan, betul memang Kristus itu menebus manusia. Betul, Kristus menyucikan kita dari dosa, tetapi penebusan dari Kristus itu baru akan aktif setelah orang percaya melakukan serangkaian sakramen yang ada di dalam gereja. Kalau tidak demikian maka tidak selamat, orang masuk neraka. Ini yang diajarkan di situ Bapak sekalian. Nah, jadi mereka mengatakan keselamatan hanya ada dalam Kristus, betul. Tetapi untuk bisa datang kepada Kristus harus melalui gereja dan serangkaian sakramen yang ada di dalamnya. Jadi secara tidak langsung mereka mau mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja. Kalau mau selamat harus masuk gereja, harus mengikuti semua sakramen-sakramen. Jadi pada waktu itu Bapak sekalian, ya, gereja itu memposisikan diri di antara Kristus dan jemaat. Jadi dari Kristus dan jemaat, dan gereja di tengah-tengahnya. Mereka seperti pengantaranya antara jemaat dengan Kristus begitu ya. Nah, jadi misalkan kita lihat ketika Yesus berkata, barang siapa mau datang kepada Bapa harus melalui aku. Tetapi gereja Roma Katolik membuat keadaan itu menjadi siapa mau datang kepada Yesus Kristus harus melalui gereja. Nah, jadi kita lihat rumusnya itu seperti ini. Kalau orang mau selamat ya, Yesus plus sakramen sama dengan keselamatan. Harus seperti itu. Nggak bisa Yesus saja, apalagi sakramen aja nggak bisa. Yesus plus sakramen baru bisa selamat. Nah, disinilah letak permasalahannya, Bapak sekalian. Inilah letak permasalahannya. Bapak sekalian, Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Yesus adalah pengantara. Kenapa di antara manusia dan sang pengantara perlu ada lagi pengantara begitu loh? Kenapa? Inilah yang kemudian ditentang oleh para reformator. Sehingga ajaran solus Kristus itu ditegakkan. Hanya Kristus begitu ya, solus Kristus. Hanya Kristus, dan inilah saudara sekalian yang harus kita amini gitu ya. Karya penebusan Allah hanya sanggup dikerjakan oleh Kristus. Hanya layak dimediasikan atau diperantarakan oleh Kristus. Dan hanya Kristus yang dapat mengerjakannya dan dianugerahkan langsung kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai kepala gereja. Jadi para reformator itu mau menekankan solus Kristus. Hanya Kristus saja orang diselamatkan, bukan Kristus plus, bukan. Jadi ketika mereka mengajarkan Kristus plus sakramen baru diselamatkan, maka para reformator ini menentang begitu ya. Hanya Kristus saja. Bapak sekalian, ada seorang pendeta yang pernah berkata seperti ini. Ya, ketika kita membahas tentang solus Kristus, ada 3 isu yang besar yang kita hadapi. Yang pertama, waktu dikatakan Yesus itu satu-satunya juru selamat, selamat dari apa? Dan kemudian isu yang kedua, Kristus itu dipahami atau dikenal sebagai apa? Dan kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengomunikasikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat atau pengantara di dalam zaman yang pluralis ini, Bapak sekalian. Nah, ketiga isu yang diangkat atau yang dibahas oleh seorang pendeta ini sesungguhnya masih sangat-sangat relevan dengan kita di zaman sekarang. Terlebih lagi, Bapak sekalian, kita ada di tengah zaman di mana orang-orang itu sudah mulai banyak yang tidak peduli lagi dengan Tuhan dan agama dan gaya hidup mereka yang semakin pluralis. Menurut kalian, saya pernah melihat sebuah kalimat, membaca sebuah kalimat tentang misi ke Eropa. Di situ dikatakan Eropa yang dulunya mengirim banyak sekali misionaris, sekarang mereka perlu untuk dikirimi misionaris. Kenapa? Karena memang keadaan di Eropa, kekristenan itu makin lama makin merosot. Makin merosot. Bapak Ibu tentu sudah melihat
artikel-artikel, tulisan-tulisan ataupun berita-berita yang mengatakan gedung-gedung gereja dijual, gedung gereja beralih fungsi menjadi tempat ibadah agama lain, gedung gereja berubah jadi mall, gedung gereja berubah jadi tempat orang main skateboard gitu. Sudah sedemikian merosotnya Bapak sekalian. Jadi ini adalah hal yang perlu untuk kita terus tekankan, kita perlu terus pahami, kita terus amini, dan kita perlu untuk bisa menjawab isu besar yang dihadapi ini, supaya hidup kita tuh betul-betul bukan cuma mengerti secara teori, tetapi kita betul-betul hidup ya solus Kristus, hanya Kristus. Bapak sekalian, waktu dikatakan Yesus itu satu-satunya juru selamat, orang akan bertanya, selamat dari apa sih? Bapak sekalian, kita semua tentu tahu gitu ya, bahwa relasi kita dengan Allah itu terputus karena adanya dosa. Kita tahu dosa itu adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum Allah, dan dosa itu merupakan wujud atau ya perlambang sebuah pemberontakan kepada Allah, pemberontakan terhadap Allah. Kita tahu Allah itu sangat-sangat membenci dosa, dia tidak bisa bersentuhan dengan dosa, dan kemudian ketika manusia itu berdosa, maka dosa itu memutuskan hubungan manusia dengan Allah. Karena kita juga berdosa, dan dosa itu menghalangi kita dan memutuskan relasi kita dengan Tuhan. Dan firman Tuhan dengan jelas juga mengatakan, Bapak sekalian, bahwa hukuman dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dan kematian, maut itu adalah kematian, Bapak sekalian, dan kematian yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini itu bukan sekedar kematian secara jasmani. Semua manusia akan mati, betul. Tetapi setelah kematian yang pertama ada kehidupan yang kedua, Bapak sekalian. Nah, maut yang dimaksudkan di sini bukan hanya kematian secara jasmani, tetapi juga mati secara rohani, yaitu kematian yang kekal. Hukuman neraka. Nah, karena dosa, Bapak sekalian, manusia terputus dari Allah, dan kemudian manusia itu menjadi seteru Allah, musuhnya Allah. Bapak sekalian, kalau ada orang yang tidak peduli dengan agama dan mereka tidak menyadari bahwa dirinya adalah seteru Allah, itu celaka. Ya, kalau ada orang yang tidak peduli dengan agama, mereka tidak tahu, mereka tidak sadar bahwa mereka adalah seteru Allah, musuh Allah, itu celaka. Tetapi kalau ada orang yang tahu dirinya adalah seteru Allah, dan dia kemudian merasa fine-fine aja, biasa-biasa aja, baik-baik saja, dan itu lebih celaka lagi, Bapak sekalian, lebih celaka lagi. Dan sayangnya cukup banyak orang Kristen yang menganggap enteng akan hal ini, Bapak sekalian. Mereka merasa baik-baik saja. Kenapa bisa begitu? Kenapa orang Kristen justru merasa baik-baik saja ketika dikatakan manusia yang berdosa adalah seteru Allah? Bisa jadi, Bapak sekalian, karena orang Kristen itu sudah berkali-kali mendengar khotbah tentang anugerah, 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 anugerah. Mereka berkali-kali mendengar khotbah tentang Allah yang mengasihi, Allah yang melindungi, Allah yang memelihara, Allah yang segalanya, yang membuat kita menjadi nyaman gitu. Nah, karena itu kemudian, karena sudah berkali-kali mendengar tentang hal itu, mendengar tentang Allah yang menyelamatkan, Allah yang menghindarkan dari hukuman dosa, Allah yang membebaskan dari semua hukuman dosa, pada akhirnya, akibatnya begitu ya, kalimat seteru Allah itu terasa biasa saja, bukan lagi sesuatu hal yang menakutkan. Dan jadi kemudian ketika kita terbiasa mendengar tentang anugerah demi anugerah, maka kalimat hukuman atas dosa itu tidak lagi jadi menakutkan. Kita terbiasa mendengar tentang Allah yang baik, Allah yang mengasihi, Allah yang melindungi, Allah yang selalu memeluk kita begitu ya. Enak memang dengar itu. Tetapi jangan salah, Bapak sekalian. Segala yang dikatakan Allah yang penuh kasih, Allah yang menyamankan kita, menenangkan jiwa kita, itu tidak salah sebetulnya. Tetapi jangan lupa juga bahwa Allah adalah Allah yang adil.
Di dalam kelompok-kelompok KTB kita sudah belajar bahwa Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab, yang dinyatakan di dalam firman Tuhan adalah Allah yang bukan hanya mengasihi, tetapi Allah yang dinyatakan dalam Alkitab adalah Allah yang juga bisa murka. Murka itu the next level dari marah ya Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar marah tetapi marah yang menyala-nyala, murka. Dan murka Allah itu sifatnya serius, saudara sekalian. Menjadi seteru Allah sesungguhnya adalah sesuatu yang menakutkan. Takut, menakutkan. Dan saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu di Kota Bengkulu ini kan ramai ya pemberitaan tentang adanya geng motor yang cukup meresahkan begitu ya. Sampai-sampai pihak kepolisian mengeluarkan himbauan, masyarakat kalau di luar malam-malam usahakan jam 9 sudah pulang. Dan waktu saya beli makan di warung juga orangnya juga bilang, oh ntar lagi mau tutup, soalnya takut sama geng motor itu. Nah waktu itu Bapak Ibu sempat merasa khawatir juga enggak? Masalahnya geng motor ini mereka bukannya mau begal ya, beda. Geng motor ini mereka betul-betul melukai orang itu untuk membuktikan diri. Jadi bukan untuk mengambil sesuatu gitu. Dan ada videonya, aku pernah dapat video orang sudah bersimbah darah gitu ya. Dia bilang, aku cuma duduk-duduk depan rumah, tiba-tiba segerombolan orang datang, lompat pagar, ceplok, keluar. Teman-temannya tepuk tangan, mereka pergi. Jadi meresahkan begitu ya. Dan mungkin sebagian dari kita merasa takut. Tadi Cleo geleng-geleng. Di dalam rumah terus ya soalnya ya. Ya aman di dalam rumah terus. Ya kalau misalnya kita yang di luar, tentu itu membuat menakutkan, meresahkan begitu ya. Nah sekarang coba bayangkan geng motor yang menakutkan. Mereka segerombolan itu ada 50 orang. 50 itu mungkin sebanyak kita di tempat ini gitu ya, sekitar itu 50 orang. Nah bayangkan 50 orang ini menandai diri kita sebagai musuh mereka. Aku tandai ini siapa ya misalnya ya, Wira misalnya yang di belakang situ. Semua anggota geng motor itu sudah dapat namanya. Nama Wira, tempat tinggal di Sambal 88, pekerjaan Sambal 88, hobi makan Sambal 88. Lengkap ini biodatanya nih. Kita tandain, nanti kita ke sana. Kira-kira Wira akan merasa takut enggak? Sudah tahu segala informasi tentangnya. Pasti takut. Karena bisa datang kapan saja. Kenapa takut? Karena para geng motor itu mereka bisa melakukan kekerasan terhadap kita gitu. Makanya sebisa mungkin kita jangan sampai berurusan dengan mereka, apalagi ditandai jadi musuhnya mereka. Menakutkan. Nah Bapak Saudara sekalian, menjadi musuh atau seteru Allah sesungguhnya itu jauh lebih menakutkan lagi. Kenapa? Karena Allah bukan hanya bisa membinasakan tubuh jasmani kita, tetapi juga tubuh rohani kita. Ya ini hukuman maut itu tadi. Nah, Bapak sekalian, Allah kita bukan hanya Allah yang bisa mengasihi, tetapi adalah Allah yang juga bisa murka. Ya, ini seorang pendeta Jonathan Edwards. Dia pernah mengkhotbahkan judulnya ini, Sinners in the Hand of an Angry God. Kita bayangkan Bapak Ibu, kita manusia berdosa, kita ada di dalam genggaman Allah dengan murka yang menyala-nyala. Menakutkan enggak? Sangat menakutkan. Dan saya baca katanya setelah Jonathan Edwards berkhotbah ini, banyak orang di jemaat yang gemetar. Karena mereka akan sungguh-sungguh takut dengan murka Allah yang menyala-nyala. Mereka sadar bahwa diri mereka berdosa dan mereka berada di dalam tangan Allah yang sedang murka. Maksud sekalian, kalau Allah tidak bisa murka, maka Allah tidak menakutkan. Dan kalau Allah sudah tidak menakutkan, hukuman dosa itu tidak menakutkan, maka Kristus juga jadi terasa kurang penting. Bahkan mungkin gak penting begitu ya. Nah problemnya tuh di situ. Khotbah tentang Allah yang murka di zaman sekarang seperti ini gitu ya, itu sudah gak laku. Kalau misalnya kita pampang gede-gede judul atau tema khotbah, misalnya semua gereja menuliskan gitu, tema khotbah hari ini apa? Kalau misalnya ada gereja yang menuliskan tentang Allah yang murka, mungkin orang nggak akan mau datang begitu ya. Orang lebih suka mendengarkan tentang yang indah-indah,
Sudah capek-capek kerja di dunia, dimarahin bos, mengalami berbagai tantangan, masa di gereja juga dimarah-marahin, kan begitu. Orang maunya, sudah capek nih kerja nih, sudah capek sekolah, sudah capek ini dan itu. Maunya di gereja tuh ditimang-timang. Tuhan sayang sama kamu, Tuhan cinta kamu. Kamu berbeban berat, datang kepada Yesus. Orang sukanya seperti itu. Tetapi saudara sekalian, Alkitab dengan jelas bahwa Allah bukan hanya Allah yang mengasihi, tetapi Allah kita juga adalah Allah yang murka, dan murka Allah itu serius sekali. Martin Luther sungguh memahami akan hal ini ketika dia merenungkan kitab suci. Dia sungguh paham bahwa Allah adalah Allah yang bisa murka, Allah yang sangat membenci dosa, dan dia ketakutan luar biasa, saudara sekalian. Dan itulah kenapa kemudian Martin Luther itu begitu ngotot untuk mencari Kristus, mencari keselamatan dalam Kristus. Betul-betul berserah kepada Kristus karena dia sadar bahwa dirinya bisa menjadi sasaran dari murka Allah. Nah, hal yang seperti ini jarang sekali kan dibicarakan di dalam gereja. Tetapi KTB kita bahas Bapak Ibu. Makanya yang belum ikut KTB, ikut ya. Nanti Rabu ini kita KTB. Ikutan ya, lewat Zoom. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, waktu dikatakan Yesus itu satu-satunya juru selamat, selamat dari apa? Jawabannya jelas. Diselamatkan dari murka Allah. Diselamatkan dari hukuman yang kekal di neraka. Itu yang pertama Bapak sekalian. Dan kemudian isu yang kedua, ketika kita mau membahas tentang solus Kristus, ya, Kristus itu dipahami atau dikenal sebagai apa? Nah, Bapak sekalian, banyak orang di dunia ini yang mengenal sosok Yesus. Mereka kenal, tetapi mereka mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai nabi, imam, raja, atau sebagai orang yang kelak akan datang kembali menghancurkan salib dan membunuh babi. Mereka mengenal sebagai apa? Ini yang perlu kita jawab Bapak sekalian. Nah, di sini kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20, di situ berkata, "Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri." Nah, Bapak sekalian, untuk bisa memahami bagian ini, kita harus terlebih dahulu memahami konteks di dalam perjanjian lama, khususnya mengenai kemah suci atau bait suci. Nah, kalau kita lihat kemah suci yang dibangun ya di zaman Musa, kita lihat denahnya, di situ ada ruangan yang namanya ruangan kudus dan ruangan yang maha kudus. Ya, kita lihat yang ada 3 perkakas itu ruangan kudus, dan yang paling atas tempat tabut Tuhan itu adalah ruangan maha kudus. Nah, kita lihat di dalam denah itu ada tabir atau tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus, karena memang fungsinya juga berbeda ruangan itu ya. Nah, ruang kudus adalah ruang di mana para imam itu melaksanakan tugas-tugas ritual peribadatan. Sedangkan ruang maha kudus itu khusus untuk para imam besar. Mereka 1 kali dalam setahun mereka diundi, digilir begitu ya, untuk masuk ke dalam ruang maha kudus itu pada hari raya penebusan atau hari raya Yom Kippur dalam bahasa Ibrani-nya begitu ya. Nah, kita lihat tuh, saya sudah kasih tanda panah, ada tabir, ada tirai yang memisahkan. Nah, tabir atau tirai yang memisahkan kedua ruangan itu bukan tipis seperti gorden rumah kita, bukan yang bisa kita buka-buka dengan gampang, seret atau jadi mainannya anak-anak gitu ya, buka tutup. Enggak seringan itu Bapak Ibu. Tabir yang memisahkan di sini adalah tabir yang sangat besar, sangat berat, dan sangat tebal sekali. Tabir ini Bapak Ibu sekalian melambangkan keterpisahan antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Tabir. Nah, kemudian Bapak Saudara sekalian, kita ingat pada waktu peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Ketika Yesus kemudian disalibkan dan dia menyerahkan nyawanya, Alkitab mengatakan terkoyaklah tabir bait suci. Ini adalah sebuah penggambaran Bapak Ibu, kita lihat imam yang seukuran orang dewasa dan tabirnya segitu besar dan tinggi, namun kemudian itu robek, terkoyak menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Apa
atau makna dari terbelahnya tabir bait suci. Nah, maksud sekalian, terbelahnya tabir bait suci itu menandakan bahwa kini telah terbuka lebar jalan untuk menghampiri Allah. Melalui kematian Kristus, tabir itu, penghalang itu, pembatas itu disingkirkan. Dan jalan menuju tempat Maha Kudus, yaitu kehadiran Allah, kini terbuka bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Nah, kemudian ketika penulis Ibrani tadi, dari Ibrani yang kita baca, ketika penulis Ibrani itu menuliskan dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, itu maksudnya bukan berani yang petenteng begitu ya. Bukan berani yang, aku berani masuk. Bukan berani yang nantangin gitu Bapak Ibu sekalian, bukan. Tetapi berani yang di sini adalah oleh karena Kristus telah membukakan jalan, maka kita bisa masuk. Sebelumnya, orang itu nggak bisa sembarangan masuk. Hanya imam besar yang boleh masuk, itu pun setelah dia menyucikan dirinya dengan darah binatang. Kalau misalnya ada orang yang sembarangan masuk ke dalam ruang Maha Kudus, orang itu pasti akan langsung mati. Jangankan orang sembarang, imam besar kalau dia dalam kondisi yang kurang kudus, dia akan langsung mati juga begitu. Jadi sungguh serius sekali yang namanya kekudusan Allah itu. Sembarangan masuk langsung dibakar gitu ya dengan kesucian Allah, langsung mati. Kayak waktu Uza memegang tabut, pada waktu itu kan katanya gerobaknya hampir jatuh, si Uza langsung menahan supaya tabutnya nggak jatuh, langsung disambar dan langsung mati kan. Waktu Daud mau memindahkan, Uza langsung mati. Ya seharusnya Uza tidak usah memegang biar dia nggak mati, tapi itulah kesucian, kekudusan Allah. Dia pegang langsung mati. Begitu juga dengan ruang Maha Kudus, sembarangan masuk pasti mati, nggak mungkin tidak. Nah, kemudian tetapi oleh karena keselamatan melalui karya kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, Bapak Saudara sekalian, kita itu ditebus dan kemudian kita diperkenankan untuk masuk. Jadi berani yang dimasukkan dalam penulis Ibrani di sini bukan berani yang seperti nantangin, tetapi berani karena kita tahu kita telah disucikan, kita telah dikuduskan, dan kita memperoleh akses untuk datang kepada Allah. Jadi dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus, hubungan kita dengan Allah yang tadinya terputus, yang tadinya terpisah, kini kemudian terhubung kembali tanpa ada tabir yang memisahkan. Nah, jadi Bapak Saudara sekalian, kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mengenal Dia sebagai Tuhan, kita mengenal Dia sebagai juru selamat, dan kita mengenal Dia sebagai perantara kita dengan Allah yang memulihkan relasi kita dengan Allah. Itulah jawaban atas isu yang kedua. Dan kemudian isu yang ketiga, ketika kita mau membahas tentang solus Kristus, bagaimana kita mengomunikasikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat di tengah-tengah zaman yang pluralis. Bapak sekalian, ngomong-ngomong jangan kita berpikir, oh ya sudah, yang penting aku paham, aku percaya, sudah cukup. Bukan. Kita tetap perlu mengabarkan tentang Yesus Kristus. Makanya ini menjadi isu. Kalau kita tidak punya kepedulian kepada sesama dan kita tidak peduli pada jiwa mereka, maka ini bukanlah isu yang kita hadapi. Tetapi amanat agung Tuhan itu berlaku untuk kita semua. Makanya ini menjadi isu. Kita perlu mengabarkan tentang Yesus Kristus. Tetapi masalahnya di tengah-tengah zaman yang sangat-sangat pluralis, di tengah-tengah zaman di mana orang sudah mulai tidak peduli dengan agama, bagaimana kita mengomunikasikannya? Bagaimana kita bisa memperkenalkan Yesus Kristus kepada sesama kita sebagai satu-satunya juru selamat? Nah, Bapak sekalian, ini sangat penting, di mana juga kita hidup di zaman di mana informasi itu bisa menyebar dengan begitu mudah dan begitu cepat. Ini sangat penting Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu, pada tanggal 13 September 2024 kemarin, 1 bulan lebih 1 minggu yang lalu gitu ya, ada seorang tokoh dunia, tokoh kelas dunia, dikenal di seluruh dunia. Dia berbicara seperti ini.
Setiap agama adalah jalan untuk sampai kepada Tuhan. Secara analogis, agama itu seperti bahasa yang berbeda untuk sampai kepada Tuhan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan untuk semua. Saya mau tanya, siapa yang setuju dengan perkataan ini? Boleh angkat tangan? Ada yang ragu-ragu? Jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Kalau setuju, angkat tangan. Ini yang ngomong tokoh kelas dunia loh. Tokoh kelas dunia. Waktu dia datang ke Indonesia, banyak sekali orang yang menyambut. Dia ngomong seperti ini. Ada yang setuju? Tidak ada yang setuju? Atau tidak mau menjawab? Takut dihakimi, takut dimasa setelah ini. Nah Bapak Ibu sekalian, perkataan ini sebenarnya cukup berbahaya Bapak Ibu sekalian. Meskipun kelihatannya, wah, di zaman pluralis ini ya, di mana orang-orang itu mengatasnamakan pluralis, toleransi. Ketika melihat kalimat ini, wah, menyejukkan sekali ya. Menyejukkan sekali, indah sekali, toleran sekali. Tetapi bagi iman kita ini adalah sesuatu yang berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berikan sebuah ilustrasi begitu ya. Oh, ngomong-ngomong ini adalah bicara tentang agama gitu ya. Jadi isu kenapa itu berbahaya adalah karena emangnya betul bahwa semua agama itu bisa mengantarkan seseorang sampai kepada hidup kekal gitu. Nah, saya berikan ilustrasi seperti ini Bapak sekalian. Misalnya, ya seandainya andai kata jikalau umpama kita semua yang di tempat ini pengen pergi ke Samarinda misalnya. Terus tiba-tiba ada orang yang nggak tahu dari mana, orang itu datang dari Bahrain begitu ya, temannya Bang Berkat. Dia datang langsung ngomong kepada kita semua, "Hei, ente semua mau pergi ke Samarinda? Ana tahu jalannya, ikut Ana ya. Pokoknya ente semua, ente pergi ke pelabuhan, ente naik kapal sampai ke Aceh, dan itu habis itu tanya orang di sana bagaimana, terserah." Lalu ada orang lain lagi, dia bilang, "Itu salah, aku tahu jalan yang lebih benar. Kalian mau ke Samarinda kan? Kalian pergi ke bandara, cari, beli tiket sama orangnya. Pak, saya mau pergi ke Samarinda." Kalian akan sampai. Lalu kemudian datanglah saya. "Bapak Ibu mau ke Samarinda? Saya tahu jalannya. Begini, begini, dan begini." Kenapa saya tahu? Karena saya orang Samarinda. Saya berasal dari sana dan saya pulang ke sana. Saya tahu jalannya. Nah, kira-kira dari 3 orang tadi, orang Bahrain, temannya Bang Berkat, seorang satu lagi nggak jelas, sama saya, siapa yang bisa dipercaya? Jawab. Halo? Saya. Kenapa? Karena saya dari sana kok. Saya orang sana, KTP saya masih Samarinda. Jadi saya tahu jalan ke sana. Kalau saya bisa datang ke sini, maka itu saya juga tahu jalan pulang. Orang-orang tadi yang mengatakan mereka tahu jalan, mereka belum pernah ke sana. Mereka cuma mengaku mereka tahu, tetapi mereka belum pernah ke sana. Nah, begitu pula halnya dengan jalan kepada hidup kekal. Jalan menuju ke surga, Bapak Saudara sekalian. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berasal dari surga dan kembali ke surga. Semua pendiri agama manapun tidak ada yang seperti Yesus. Katakanlah Muhammad, Konfusius, Lao Tzu. Mereka semua mengajarkan ini dan itu, tapi kemudian mereka mati dan kuburannya masih ada sampai hari ini. Siddhartha Gautama, dia mati, dikremasi, dan entah tersebar kemana-mana sudah abunya sekarang ini. Tapi hanya Yesus, dia mati dikuburkan tetapi kuburnya kosong sampai hari ini. Karena dia sudah bangkit. Hanya Yesus satu-satunya yang turun dari surga ke dalam dunia. Dia mati dan bangkit mengalahkan maut dan kemudian kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Cuma Yesus yang bisa begini. Jadi ketika kita katakan seperti ini, benar enggak? Tentu saja tidak benar. Ya, tentu saja tidak benar. Kemudian juga pada waktu aku masih remaja, Bapak Saudara sekalian, aku pernah mikir pada waktu menjelang Natal gitu ya, kan dikatakan Yesus lahir di Bethlehem. Aku pengen sekali ke Bethlehem. Tapi jauh banget begitu ya. Jadi ngeluh sedikit, kenapa sih Yesus itu lahirnya harus di Bethlehem? Kenapa lahirnya harus di timur tengah sana? Jauh banget.
Akhirnya kita mau pergi, mau lihat palungannya nggak bisa. Ya, walaupun palungan aslinya sudah tentu nggak tahu kemana lagi begitu ya. Tapi itu namanya pemikiran anak remaja pada waktu itu ya, masih bocil. Pengen ke sana, pengen lihat ini dan itu, pengen lihat segala peristiwa di dalam Alkitab, pengen lihat tempat-tempatnya gitu. Kenapa Yesus harus lahir di Timur Tengah, jauh amat begitu? Kenapa nggak di Indonesia aja gitu kan lahirnya? Nah, tapi kemudian beberapa tahun setelah itu baru aku menemukan jawabannya dari seorang pendeta. Saudara sekalian, zaman dulu ratusan tahun sebelum Masehi, ya, berarti itu sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu ya. Ratusan tahun sebelum Masehi, dunia ini, bumi kita ini terbagi seperti seolah-olah terbagi seperti dua bagian. Ada dunia bagian timur, ada dunia bagian barat. Nah, dunia bagian timur itu ditandai atau terkenal dengan ajaran-ajaran dari Konfusius, dari Lao Tzu, dan kemudian ada Taoisme juga. Nah, Tao ini mengajarkan dan bagaimana orang itu mencari jalan kepada ini, jalan kepada itu. Mereka mencari jalan begitu. Dan mereka sendiri, kalau saya baca dari artikel, mereka sendiri kesulitan untuk mendefinisikan Tao itu apa. Itu enggak Pak Asyang? Ya, mereka sendiri tidak tahu Tao itu apa, tapi mereka ini adalah jalan kepada Tao. Mereka mengajarkan jalan dunia bagian timur. Dan kemudian dunia bagian barat itu ditandai dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, dengan filsafat-filsafat dari banyak sekali filsuf-filsuf yang terkenal. Seperti misalnya mungkin saudara pernah dengar Plato, Socrates, Aristoteles, atau mungkin lebih familiar sama kita Pythagoras. Itu termasuk dalam filsuf-filsuf Yunani. Dan mereka ini mengajar dan mencari kebenaran. Jadi kita lihat kondisi dunia pada waktu itu dengan masa waktu yang kurang lebih hampir sama, ratusan tahun sebelum Masehi. Dunia timur mereka mencari jalan, dunia barat mereka mencari kebenaran. Namun kemudian Yesus datang ke dunia ini. Dia lahir di Bethlehem yang secara geografis itu di Timur Tengah, tepat di antara dunia timur dan dunia barat. Dan dia berkata kepada seluruh dunia, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betapa luar biasanya Tuhan kita, bukan? Ketika dunia sibuk mencari dengan usahanya sendiri, mereka mencari jalan yang mereka sendiri tidak tahu menuju kemana. Ketika mereka mencari kebenaran dan mereka sendiri akhirnya muter-muter tidak tahu ujungnya kemana, Yesus datang sebagai jawaban bagi mereka semua. Dia datang bukan hanya untuk orang-orang di timur, dia datang bukan hanya untuk orang di barat, tetapi dia datang untuk seluruh dunia. Dan dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara sekalian, di zaman sekarang kita ini, zaman memang zaman yang pluralis, toleran. Apalagi kalau kita misalnya hidup di dunia barat sana begitu ya, harus pluralis. Karena di sana ada kaum pelangi, LGHDTV plus gitu. Harus pluralis. Kalau tidak pluralis kita ditangkap polisi yang ada. Tetapi pluralis di sini tentu saudara sekalian hanya sebatas dalam hal hidup bersama sebagai sesama umat manusia. Kamu manusia, aku manusia. Tidak peduli gendermu apa, genderku jelas, kamu terserah mau disebut sebagai apa. Yang penting kita saling menghargai, saling menghormati. Oke? Nah, pluralis. Kita hidup seperti itu. Tetapi kalau soal iman kepercayaan, kita tidak boleh pluralis. Kita tidak boleh kompromi. Kita harus teguh berpegang pada apa yang dikatakan oleh kitab suci. Sola Scriptura ini. Hanya kitab suci. Tanpa ada tambahan hadis dan yang lain sebagainya. Kalau Alkitab mengajarkan bahwa hanya ada satu jalan kepada keselamatan, jangan kita kemudian ubah menjadi banyak jalan. Jangan kemudian kita seperti tokoh dunia yang tadi itu mengatakan jalan agama itu bagaikan bahasa yang berbeda tapi tujuannya sama. Jangan juga kemudian kita katakan, oh ada kok keselamatan di luar Kristen, seperti yang viral beberapa waktu yang lalu ya, Kristen progresif itu. Si Habaib satu itu katanya bisa masuk surga, dia anak Yesus juga gitu. Jangan kita kompromikan seperti itu. Dan jangan juga kemudian kita dengan mudahnya mengamini bahwa semua agama sama saja. Enggak, Bapak sekalian. Beda. Bapak sekalian, dunia kita memang plural, jamak begitu ya. Tetapi soal keselamatan,
Soal hidup yang kekal itu singular, satu aja. Hanya ada satu jalan kepada hidup yang kekal, yaitu melalui Yesus Kristus, satu-satunya pengantara kita. Nah, Bapak sekalian, inilah solus Kristus. Kristus sebagai satu-satunya pengantara kita, pengantara antara kita dan Allah. Dan kita sudah melihat betapa pentingnya peran Yesus dalam keselamatan kita. Tanpa pengorbanan Kristus untuk kita, kita adalah manusia celaka yang akan binasa karena murka Allah. Tetapi syukur kepada Allah, Bapak sekalian, oleh karena kasih-Nya, kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak sekalian, kiranya perenungan kita pada hari ini semakin memperdalam pengenalan kita akan Tuhan, semakin memantapkan keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan marilah kita hidup dengan penuh rasa syukur sambil senantiasa memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk perenungan yang boleh sekali lagi kami sama-sama boleh dengarkan. Kiranya Tuhan, perenungan yang boleh kami dengarkan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh senantiasa kami ingat dan kami pegang dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur untuk anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi pengantara kami, yang kemudian olehnya kami diperdamaikan dengan Allah. Kiranya Tuhan, Kau yang boleh tolong kami dalam kehidupan yang sulit ini, karena zaman sudah sedemikian rusaknya. Kami boleh toleran, kami boleh saling menghormati sesama manusia, kami boleh hidup pluralis, tetapi soal keselamatan, tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak tawar-menawar, agar kami tidak kompromi, tapi kami tetap berpegang teguh bahwa hanya ada satu jalan kepada keselamatan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pengantara kami. Terima kasih Tuhan, sertailah kehidupan kami. Tolonglah kami, jadikanlah kami saksi-saksi Kristus. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.